Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri auliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fadil lima uqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril alim amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menginjak kajian kitab Sirrul Asrar di halaman 114 pasal yang ke-18. Ini agak panjang sedikit, pelan-pelan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin. Al-faslus saminu asyar. Pasal yang ke-18 fi bayanil haji syariati wa tariqati. Ini menjelaskan tentang ibadah haji secara syariat dan secara tarekat, sehingga ya ini konsepnya Syaikhul terjalani. Sehingga ceritanya Njeng Sunan Kalijaga itu pernah berniat untuk ibadah haji, kemudian saat transit di Malaka, kemudian diceritakan beliau ditemui Nabi Khadir alaihissalam dan Syekh Syamsuddin At-Tabriz, sehingga yang akhirnya ya wali yang tidak sempat secara dohir naik haji itu Sunan Kalijaga. Ini artinya ya kita berdoa semoga bisa melaksanakan secara syariatnya. Tapi artinya Islam ini nyadangi, sama seperti tentang sholat. Sholat secara dohir yang sudah tidak bisa, ini nyadangi, sehingga seseorang itu nanti ketika sakit, ya, jangankan bisa duduk, jangankan mau berwudu, makanya wudunya juga secara syariat dan tarekat ini nyadangi. Kalau ilmunya tidak kesentuh sana, lawang pempesan terus kapan harus wudu. Nah, kalau sudah artinya ada pengetahuannya, kan itu situ. Anak masih mampu ya dilaksanakan ya. Artinya memang petunjuknya itu. Al-hajju ala nawaini. Ini menurut Syaikhul Tujani haji itu ada dua macam, dua jenis. Hajjus syariati wa hajjut thariqati. Ada haji secara syariat dan haji secara thariqat. Sehingga yang belum berkesempatan ke sana ya bisa melaksanakan haji yang nanti secara thariqat juga. Fa hajjus syariati, mengetahui haji syariat itu bi haji baitillahi ta'ala, ya, melakukan ibadah haji ke Baitullah bisyaraiti warganihi, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ini nanti sekilas yang kajian syariat saya sekilas, karena untuk penjelasan itu di kitab-kitab fikih yang lain banyak. Ya, jadi tadi haji syariat itu dihaji baitillahi ta'ala bisyaraitihi warganihi, yang melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan syarat-syaratnya haji dan rukun-rukunnya haji, hatta yahsula sawabal haji, sehingga menghasilkan ganjarannya haji. Fa idza naqasa syai'un min syaraitihi, apabila berkurang sesuatu dari syarat-syaratnya haji, naqasa sawabul haji, mongko berkurang pula ganjaran haji. Itu kalau di tatanan syariat. Li anna wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amrona, memerintahkan kepada kita bi'itmamil haji, dengan menjalankan haji yang sempurna. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
watimul hajja wal umrata lillahi, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Itu landasannya. Famin syara'idihi, maka dari syaratnya haji itu, ini tadi sekilas, al-ikhramu awalan, ya, ikhram itu yang pertama-tama, kemudian summa dukhulu Makkah, ya, kemudian masuk ke Mekah, summa tawaful kudum, kemudian setelah masuk ke Mekah tawaf kudum, yaitu tawaf penghormatan Baitullah, hari pertama kedatangan di Mekah. Sumal wukufu di Arafah, kemudian wukuf di Arafah, sumal wukufu bi Musdalifah, kemudian ya, wukuf di Musdalifah, summa dzabhul adkhiyati fi Mina, kemudian menyembelih hewan kurban di Mina, summa tuhulul harami, dan masuk ke tanah haram, summa tawaful ka'bati sab'ata aswatin, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Summa surubu ma'i zamzama, kemudian meminum air zam-zam, summa yusolli rokaatai, kemudian sholat 2 rakaat, at-tawafi fi maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam, untuk tawaf di maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa yukhillu ma haramallahu ta'ala alaihi minas soidi, kemudian melakukan tahalul dari pekerjaan yang dilarang di waktu ihram, minas soidi, seperti berburu, wa nahwihi, dan lain-lainnya. Watajazau hadal hajjil itku minal jahim, ya, dan pahalanya dari haji secara syariat ini adalah selamat dari api neraka, wal amnu minal kohri, dan aman dari siksa Allah. Kama qala wa ta'ala, wa man dakhalahu kana aminan, dan orang yang masuk ke Baitullah ia akan aman. Pasane kaji kok ya kuwi sing penting sepuh Mekah kok. Wis Mekah sing aman. Mau nek kaji ini soalnya kaji metu alas kayak kerja ning Saudi suwi aja ngirim pipit, dan sing penting wis mlebu nang Mekah jare kok aman. Lha iki ono ayate jebul ya. Penting masuk Mekah itu aman. Summa tawafus suduri, kemudian tawaf sudur, tawaf wada, itu tawaf perpisahan. Summa ruju ila watunihi, kemudian kembali ke negerinya masing-masing. Itu sekilas ya. Menurut segi tetap sana. Nah, ini kemudian dilanjutkan. Titik ilmu kebatinan ini Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Jangan orang ngenteni nasihat-nasihat saya hanya membacakan. Ya. Kemudian wa amma hajjut thariqati. Adapun haji secara thariqat itu fazaduhu wa rohilatuhul awala. Fazaduhu wa rohilatuhu, bekal dan perjalanannya atau kendaraannya, awalan, pertama-tama, al-mailu ila sohibit talqini, adalah kecondongan atau kecenderungan kalbu kepada ahli talqin, wa akhodihi minhu, dan mengambil talqin darinya. Starge. Ya. Sehingga semua peribadatan itu sebetulnya, kalau intinya secara, makanya kan minta ilmu dzahirun wa batinan, secara batin untuk bisa marifat sama Allah. Itu semua di dalam haji yang secara thariqat ini sebuah perjalanan dari tingkat awal sampai selesai, karena haji adalah penyempurna. Ya, makanya semua macam-macamnya ibadah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang masyhur di kitab Hikam, beliau mengatakan lawana lakat taati, lawana ai nawaa, ya, itu nggawe warna-warnane. Itu lawana itu tegese nawaa, nggawe warna-warnane sapa Allah laka marang sira atau ati ing ketaatan
iku rahmatan bika wa tashilan alaika. Iku engke rahmat kang panjenengan lan gampang ki. Macam-macam ya, salat sampai sholawatan dan sebagainya. Itu bukan giring kesenangannya timbang kesibukannya, itu enggak kayak kesibukan yang tidak semua macam-macamnya. Karena menurut atau ilah asalkan dari walau kanat min nau'in wahidin. Walau kanat min nau'i wahidin. Nah, seandainya nih ya, bahwa ketaatan itu hanya satu jenis saja. Lasa aman tun nafsu mongko yakti ya, bosen ing ketaatan mau apa nafsu. Bosen perintah kan digawe warna-warni, tapi tujuannya semua untuk bisa ma'rifah dan Allah. Ya. Sehingga untuk pertama-tama tataran untuk melaksanakan ihji secara thariqat itu bekalnya wazatuhu warakhilatuhul awala, bekal dan kendaraannya al-mailu ila sohibit talqini, yaitu kecondongan hati kepada ahli talqin wa akhodihi minhu, dan mengambil talqin darinya. Sing urung talqin nek setar gitu. Ini satu jalani sehingga apa thariqat itu startnya begitu memang. Tapi mau kecondongan al-mailu urung condong ya kapan-kapan. Urung condong ya. Itu pertama. Summa mulazamatu dzikri bilisani. Kemudian mulazamahkan, melanggengke zikir kelawan lisan. Zikirnya apa? Itu la ilaha illallah. Wa mulahadzatu maknahu, dan menghayati maknanya. Sehingga betul-betul ketika mengucapkan la ilaha illallah maknanya. La ilaha orano pangeran kang hak wajib disembah illallah kecuali Allah. Itu dimulazamahkan hatta tahsulah hayatul qalbi lahu, sehingga menghasilkan hidupnya hati dengan mulazamahkan la ilaha illallah itu. Sumayastagilu bidzikril batini ya, nuli ketunggul nah. Kemudian apa? Menyibukkan diri bidzikril batini, dengan zikir batin, hatta yusofihi, hingga hatinya bersih, bimulazamati asma'is sifat ya, dengan mulazamahkan asma al sifat, fatut haru ka'batas sirri, maka muncullah Ka'bah sir. Perjalanannya angel pura jalan. Tadi awalnya ya, ketika sudah ditalkin mulazamahkan la ilaha illallah, kemudian masuk dengan zikir batin, mulazamahkan zikir-zikir sifat, fatut haru ka batas sirri bi an waris sifati ya, maka muncullah Ka'bah sir, Ka'bah rasa, dengan cahaya sifat Allah ya, lawan piro sifat Gusti Allah. Kama amarallahu ta'ala Ibrahim wa Ismaila alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalamu, atasnya mereka berdua semoga Allah memberikan sholawat dan selamat, bitathiril Ka'bati, untuk membersihkan Ka'bah awalan, pertama-tama, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila ya, agar engkau berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antohiro baiti litto'ifina, untuk membersihkan rumahku, litto'ifina, bagi orang yang datang bertawaf. Tuh. Kemudian faka batu dohiri, Ka'bah dohir ya, monggo Ka'bah dohir iku tathiruha li ajlit ta'ifina minal mahlukoti, tathiruha li ajli ta'ifina, itu dibersihkan bagi orang-orang yang akan tawaf, minal mahlukoti, dari kalangan makhluk. Itu nek Ka'bah yang secara dohir.
Wa Ka'batul batini, dan Ka'bah batin. Itu ilmu kebatinan ki. Iki ilmu sabdal jalani sehingga ora usah mencari ke sana ya. Wa Ka'batul batini, Ka'bah batin niku tadhiruha linadril khaliqi. Tadhiruha itu membersihkan Ka'bah batin itu linadril khaliqi, untuk melihat sang pencipta. Hati anunya kolbu. Makanya setelah itu pernah beberapa wali itu diantaranya Sunan Kalijogo mengajarkan tentang Baitul Makmur, ada yang mengajarkan tentang Baitul Muqaddas, ada yang mengajarkan tentang ya Baitul Haram. Nah, Baitul Makmurnya itu ilmu kebatinan. Iyo menurut saya Jani itu di hati itu ya yang sempurna, yang ngecake secara syariat ya baru tarekat ini dikesake meronong wis ilmu batinnya sudah mapan. Tadi Wakak batul batini, Ka'bah batin itu tadhiruha, membersihkan dari Ka'bah batin itu linadril khaliqi, untuk melihat sang mencipta. Mimma akhadha zuhdatat tadhiri, untuk mengambil sucian zuhud. Mimma sibahu, dari apa-apa selain Allah. Nah, itu sudah mulai konsentrasi ke sana. Nah, sebenarnya sama secara syariat, secara tempat, ketika artinya ada satu panggilan untuk ya menghadap pada Allah, labbaik Allahumma labbaik, tapi ya tidak berarti Allah di sana, di mana-mana kan juga ada. Tapi karena satu dunia dan itu memang satu ibadah, satu ritual, ya sehingga mustajab doa-doa di sana. Summa akhramu binurir ruhil qudsi, kemudian ya ikhram dengan cahaya roh yang suci, masuk ngono kuwi. Itu perjalanannya sama padha. Tapi ini dalam haji nanti dibahas secara menyeluruh sampai pendakiannya, sampai zikirnya itu. Summa tuhulu Ka'batil qalbi, ya. Kemudian masuk di Ka'bah hati, itu Baitul Makmur. Jadi mulang ini kudu nganggo kitab. Nah, orang dikira ngarang. Ya. Itu Ka'bahnya itu. Itu saya belajar. Summa tuhulu Ka'batil qalbi. Summa tawaful kudumi bimula zamatil ismisani. Kemudian tawaf kudum, ya. Tawaf yang pertama, kalau dalam syariat itu pertama masuk ya di Mekah adalah itu tawaf yang pertama. Kalau ini untuk bimulazamati ismisani, dengan mulazamahkan nama yang kedua, yaitu apa? Allah. Kan yang sudah talqin la ilaha illallah, Allah. Posisi mulazamahkan Allah itu di tingkat haji tarekat, berarti tawaf kudum. Summa dhahabu ila arafatil qalbi, kemudian berangkat menuju Arafah hati. Wahya maudhi'ul munajati, dan Arafah hati itu sebagai tempatnya munajat. Munajat itu ya berkata-kata, mengeluh dengan Allah, memohon dengan Allah. Wa waqafa fiha bimulazamati ismisani, ya, maka wukuf di Arafah qalbi itu bimulazamati ismisani, dengan mulazamahkan nama Allah yang kedua, yaitu apa? Satu tianu to kalian, satu la ilaha illallah, dua Allah. Pengetahuan tonton yo, karena sekarang katanya di YouTube itu wis dong ngajarke makrifat ya ki sik nomor foto ae ngono. Nek ora pelaku piye? Kamu sidik dibalani maneh pelaku ono sing bimbing, ya ada artinya referensinya. Ini jelas ya. Berarti
ketika zikir nafas yang diberikan oleh Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ya, dengan keluaran nafas Allah, hu itu sudah posisinya di arafah hati, ya, bimula samati ismis salisi warrobiu, dan yang keempat yaitu apa coba yang keempat, al-haq. Kelalen iki ditalken kayak kuwi maksudnya dikir-kir ora. Apa ngerti tapi memang ora izin ngomong Pak Patik. Kelalen no. Itu. Nah coba yang tadi apa jenis-jenisnya kan memang kudu musalsalah kan. Neng kene lah memulas zamah ke ismi sing 3 niku napa nih? Nah nek ora praktek kan mboten iso kan. Mau nang kene ono nek ora ono ketelas kecuali nek ai kecuali tegese nih ismihu. Ya. Jadi wukuf di arafah hati itu bimulazamati ismis salisi warrobiu, dan mulazamahkan, melanggengkan zikir asma yang ketiga yaitu hu, dan asma yang keempat yaitu al-haq. Ini supaya jelas soalnya wis 2 kali sini ora jelas. Nang ngono diutik-utik ora apa-apa. Nang kono hu ngene berarti. Summa dhahaba ila Musdalifatil fuad. Kemudian pergi ke Musdalifah. Fuad itu berarti Musdalifah kene nang dataran haji ngono. Ya. Berarti tadine Arafah kene apa? Kolbu hati. Ya. Summa dhahaba ila Musdalifatil fuad. Kemudian pergi ke Musdalifah fuad wa jama'a bainal ismil khomisi wasatisu, ya, dan mengumpulkan antara nama-nama yang kelima dan yang keenam. Sing kelima napa? Ono sing kelingan mboten? Al-Hayyu. Lah wis papat kan wis la ilaha illallah 1, Allah 2, hu 3, al-haq 4. 5 dan 6 berarti ya hayyu ya qayyum. Itu di apa? Di fuad. Ini kan alam Jabarut kan masih mengacu pada Sabtul Ghazali. Summa dhahaba ila minna sirri. Kemudian pergi ke minna sir, minna secara rahasia. Wahya ma bainal haramaini, dan minna itu ada di antara 2 haram. Wa waqafa bainahuma, ya, dan wukuf di antara keduanya itu. Summa dzabahan nafsal mutmainnata bimulazamati ismis sabiu. Kemudian menyembelih nafsu mutmainnah. Nang kono nyembelih korban iki sing sama wae tafsir punya Ibnu Arabi, wanhar, menyembelih itu yang disembelih itu sing disembelih. Ya nek duwe rezeki ya nyembelih temenan. Nek wanhar tapi itulah penyembelihan. Jadi nafsunya, ya. Summa dzabahan nafsal mutmainnata, ya. Kemudian menyembelih nafsu mutmainnah bimulazamati ismis sabi'i, dengan mulazamahkan nama Allah yang ke-7 yaitu apa? Al-Qahhar. Berarti ora tau di lesan bae ora tau apa langsung nang dhuwur kok langsung tekan wis meneng tok wae ne. Li'anahu, karena suhunya, ya. Ini hunya bisa nama yang ke-7 itu al-Qahhar itu, ya. Ismul fana'i, itu nama fana, peleburan diri. Warafi'un hijabul kufri, yang mengangkat hijab kekufuran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kufru wal imanu maqamani min wara'il arsy. Al-kufru tai kufur
wal imanu dan iman, makomani min waroil arsy, adalah dua tempat di belakang ars. Iki salembar mana kowe arep di pernah sing ngantuk wis akeh apa tindeki apa terus yo sithik wis tekan di mau kuwi wis tekan mina berarti wis tekan isim al-Qahar di alam Jabarut, nama Allah yang maha memaksakan kehendak, li'annahu ismul fana, karena sesungguhnya nama al-Qahar itu melebur ya, itu nama fana. Dan warofiun hijabul kufri, dan nama yang mengangkat hijab kekufuran, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al kufru wal imanu makomani min waroil arsy. Kufur dan iman adalah dua makom atau dua tempat ya, dua tempat di belakang ars. Wahuma hijabani bainal abdi wa bainal haqqi ya. Dan keduanya yaitu tadi kufur dan iman, hijabani ya, keduanya menjadikan hijab ya, adalah penghalang hijabani bainal abdi wa bainal haqqi, antara hamba dan Tuhan. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya itu aswadu, itu hitam, wasani, dan yang kedua yang lainnya abyadun, yaitu putih. Summa halako roksar ruhi, kemudian halako itu tuh halako motong. Summa halako, tapi bukan motong kepala nih, berarti meskipun ini halako roksa gue cuma motong rambut kepala, itu halal gue motong rambut kepala aruh, yaitu minas sifatil basariyati, dari sifat-sifat sing bangsa manusa, bimulazamati ismi samini, dan mulazamahkan asma Allah yang ke-8, yaitu apa? Ini sudah mau masuk ke sing 6 lahud, Al-Wahhab, masih Jabarut ya, yang 8 Al-Wahhab. Summa dakhala harama sirri bimulazamati ismit tasi, kemudian ya, masuk ke haramnya sir, wis punang wis ning rahasia, bimulazamati ismit tasi, dengan mulazamahkan nama-nama Allah yang ke-9, yaitu Al-Fattah. Ini sudah masuk di alam lahud. Makanya haji itu dari pertama sampai sana. Kalau yang sebelumnya kan fasal-fasalnya juga wudhu secara syariat dan secara torekot, sholatnya secara syariat dan torekot, puasanya kemarin secara syariat dan torekot. Lah ini haji itu penyempurna, perjalanan satu al-hajju itu juga ya ziarah juga mana nih, tapi melakukan juga al-hajj itu. Jadi masuk ke haramnya sir ya, bimulazamati ismit tasi, dan mulazamahkan nama Allah yang ke-9, yaitu Al-Fattah. Summa wasala ru'yatul akifina. Nah, ini summa wasala ru'yatul akifina ya, hingga sampailah pada tempat di mana ia bisa melihat orang-orang yang sedang beriktikaf. Terus menang kono orang iktikaf itu ngelilingi kayak menunang Ka'bah Baitul Ma'mur itu. Iki orang pejalan yo angel juga oh. Neca orang pejalan kon macai mau wis summa wasola ru'yatul akifina. Ya sampai pada tempat di mana ya bisa melihat orang-orang yang sedang beriktikaf. Fa taqifu fi bisatil kurbati wal unsi. Ya. Fa taqifu fi bisatil, maka ia beriktikaf fi bisa di hamparan alam al-kurbah, yaitu alam kedekatan, wal unsi,
dan dia bermesraan dengan Allah. Nah, ini bahasanya unsi, bermesraan, ngamaran. Bimulazamati ismil ashiri, dengan mulazamahkan nama Allah yang ke-10, yaitu apa? Al-Wahid. Itulah bermesraan di situ. Itulah alam kedekatan, karena setelah Al-Fattah ya dibuka ke laut, itu mulai laut masuk Al-Wahid, itu berarti wis manunggal mangundale ya. Tuh. Sumaro'a jamalas somadiyati bila kaifin wala tasbihin. Kemudian melihat keindahan sifat Allah yang maha berkantung, somadiyah. Itu cara melihatnya sudah muncul bila kaifin, tidak dengan bagaimana, wala tasbihin, dan tidak dapat diumpamakan. Dewe ora iso digambarke sing kepriye-kepriye. Suma tofa sab'ata aswatin bimulazamati ismil hadi asyara. Suma kemudian tofa sab'ata aswatin, yang melakukan tawaf batin 7 putaran bimulazamati ismil hadi asyara, dengan mulazamahkan nama Allah yang ke-11, yaitu Al-Ahad. Sembian ora tak bocorke nang sing 12 sapa. Lah ini kan wis 2 kali ini. Wis tuwa barang sing mulang lan ono sing ganteni. Wong dibocorke ora. Itu di alam laut. Wa ma'ahu sittatu asma'i minal apa iki furuati. Wa ma'ahu sittatu asma'i minal furuati, ini cabang furu. Wa ma'ahu nih, nama yang ke-11 itu diikuti, ma'ahu diikuti atau disertai sittatu asma'i, dengan 6 nama minal furuati, dari nama cabang yang 11. Jadi nama Al-Ahad itu diiringi ya, rasa sing ngiringi namanya apa, rasa tapi ngono sekan kono ya, ada 6 nama yang mengiringi Ahad. Ini penjelasannya Sakur Jalani menyun dibimbing terus. Tekan di tak culim silang, tekan di ya, oh iya. Summa yasrobu miyadil kutroti. Benar ya. Summa yasrobu miyadil kutroti. Ya. Kemudian minum minuman batin miyadil kutroti, dengan tangan al-kutroh. Kuwi nek nang ngono zam-zame kono. Lah nek memang wis bisa ngerti tarekote munggah haji secara syariat karo dikowo kita pesiru asror. Nek dong pas ya bori nek dong pas nang Mina ora ki anu ki batin jerone ki ya kuwi dikowo kita pesiru asror nek haji benar umroh ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan wasaqahum, dan berikan mereka rabbahum, ya, siapa Tuhan mereka, syaraban tahurun, itu minuman yang bersih dan suci, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Ini Al-Quran di surat Al-Insan. Bikothil ismisani asyara, bikothil ismisani asyara. Jadi Allah memberikan minum dengan cangkir asmanya yang ke-12. Itu kan ya bahasa isyarat juga kan ya, masuk cangkir Allah nek ya. Wis ngono lah, karena minum ya cangkir. Tapi ini bahasnya begitu. Jadi kan memang filosofi, tidak iso di ora sedeng. Nek tekan ngono berarti Gusti Allah nek cangkir apa ngombe zam-zam
Enggak begitu ya, artinya itu. Wa yarfa'u bi raf'il wajhil bakil muqaddasi. Dan orang itu akan diangkat zat yang maha kekal dan maha suci. Fayanduru binurihi ilaihi, hingga ia melihat Allah dengan nur Allah. Fahada makna qouli ta'ala, dan ini makna dari firman-Nya Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at, suatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, yakni ya, maksudnya liko Allahi Ta'ala, itu pertemuan dengan Allah Ta'ala. Wala udhunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga, yakni kalamullahi Ta'ala. Wes orang nganggo mau bila sautin wala khurfin bila nutkin, itu di situ. Ya, bila wasitotil hurufi was sauti, tidak dengan tanpa perantara, tidak dengan perantara, tapi tanpa perantara, tanpa huruf dan tanpa suara. Iku ilmu laduni ini. Lah nek sik katok pernah ono ketemu iki tek ono suara ini, kuwi sik ndep-ndepan, ya. Ini sik ndep-ndepan. Sebab wala khotara ala qalbil basyari, dan ora kumrentek ala ing atase qalbil basyari, hatinya manusia. Tingkatannya wis ora aku net ngene iki, wis ndak lu sana urutane ngono. Ya. Ya semoga semanto bae ya. Yakni dzauqur ru'yati wal khitabi, yaitu nikmatnya rasa melihat Allah, dan hitop itu berkenalan dengan Allah, bisa berkata-kata dan Allah, bisa khutbah. Hitop itu ya berhadapan. Summa halala ma haramallahu bitabdili sayyiati ilal hasanati. Kemudian bertahalul ya, dari apa yang diharamkan oleh Allah, bitabdili sayyiati ilal hasanati, menukar sifat buruk dengan sifat yang baik, bitikrori asma'it tauhidi, dengan mengulang-ulang asma tauhid, kama qala Allah Ta'ala, subhanahu firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Ila man taba, ya, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan orang yang beriman, wa amila amalan sholih, dan orang yang mengerjakan kebajikan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya. Jadi men bisa ngoten nggih. Wis kurang sithik. Ngantuk sithik men mipil sementing. Oh nek kula ben guru Mbah yo siji po mute siji ngantuk yo terus sing mulang muni wis Pak ora wis. Kan mbok menawa ora dirungokne nang ngene sing kono-kono krungu ngene. Ya, dadi ora apa. Itulah. Mula ya kita ya istighfar barang nggih, men bisa di nopo ya terus istighfar nggih. Kita lanjutkan mau yubaddilu wahu sayati masanat. Suma'idku minat tasarrufati nafsaniyati. Apa? Tasarruf betul ya? Ono titik. Summal itku minat tasarrufatil nafsaniyati. Kemudian melepaskan diri dari perbuatan yang bersifat hawa nafsu. Sumal amnu minal khaufi wal khazani. Kemudian seorang itu akan tidak akan merasa khawatir dan bersedih hati. Kama qala wa ta'ala ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jebulkan para wali nang nustakan kono. Ala eling-elingo ya. Inna auliya Allahu sunni para wali itu la khaufun alaihim. Ya tidak merasakan, tidak takut atasnya para wali,
wala hum yahzanun, dan tidak khawatir mereka. Jadi nek kuwi kena nggo kunci mbok menawa sampean ora krasa jebul dadi wali. Nek sampean kuwi ora ono sing dibedeni, ora ono kuwatir karena wis kegandulan karo Gusti Allah nih. Ya setengah saking tondo-tondone ini. Kira lah krungu bensin munggah wae kaget terdemo ya wali iki. Wis baru apan munggah ya mengko rezekine karo Pak Solino ana bae nyatane apa monterar bidol kurang besine munggah ya ora usah. Demo ora mahasiswa Pak ora iki mencari jati diri. Terus razaqnallahu wa iyyakum. Semoga Gusti Allah memberikan, Allah menganugerahkan kita kemampuan untuk mendapatkannya, ya. Bifadlihi wa karomihi, ya. Dengan keutamaannya serta kemuliaannya. Suma tawaf suduru, kemudian tawaf sudur, itu perpisahan. Bitikrori asma'i kulliha, dengan mengulang-ulang seluruh asma tauhid. Sumaruju ila watoni asli fi alamil qudsi, kemudian pulang, ya, kembali ke negeri asalnya, yaitu di alam qudsi. Mati ya bisa, ketika sebelum mati itu sudah sampai ke sana, dan itulah negeri asal. Karena kula karo panjenengan niku asale te Gusti Allah. Nggih, baline mangkane Gusti Allah. Mulane konsep hidup itu sebenarnya sederhana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya itu dari Allah, kan kembali pada Allah. Lah jiwa-jiwa yang bisa kembali kepada Allah itu jiwa-jiwa yang bersih. Makanya yang diseru itu ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi, untuk balik pada Tuhannya. Mati saat dunia jiwa ini bersih, durip ke mana? Sampai kada bersih. Nah, ini tataran haji secara torekot, artinya dari awal sampai ke alam lahud atau alam akhirat, itu alam yang terakhir. Sehingga itulah satu kematian yang memang indah karena sudah bertemu dengan Allah dan ngerti dalane. Lah ya urut-urutan, kula dijamin karo Syekh Abdul Jalani yo. Wah, aku dituduhi gelarane muridku sampai yaumil kiamah. Mula kan kula ngomong nek pernah wis bisa yo Pak mlaku dhewe ora apa-apa. Wong wis diulang baru dalane. Bahkan nek cara iki Pak buka agen travel dhewe bisa juga ora masalah, wong wis paham. Betul apa sebenarnya paham ya. Tapi yo kudu direferensi juga nggih. Tapi juga cara agen travel be aja sing kaleng-kaleng ra PT-ne yo. Monggo ora tekan gone. Ora tekan gone. Itulah makanya yang namanya sesat itu tidak orang-orang dalan. Ibnu Sina itu mengatakan bahwa kita itu diuji oleh sekelompok orang yang mereka itu mengaku bahwa Allah itu akan memberikan petunjuk hanya pada kelompoknya mereka saja. Ibnu Sina itu diuji, ya. Kadang-kadang ngono. Nah, kalau mau mengingatkan ya ora dimungsuhi. Nek weruh dalane wis sudah pulang. Contohnya misalnya arep ning Jakarta, kowe dalane ngulon, kok ana kelompok sing ngetan. Ya ora di perang di elek-elek. Mas, nek Jakarta niku mriko nih. Lah nek kono jawabe, yo itu suka-suka terserah saya nih. Oh ya udah. Wis ngono elek. Kudu urut dalan ora. Keri-keri yo. Itulah kelebihan kita. Wah, ora bener seorang dan sebagainya. Weruh dalan sik, ya, ono sing ya, ditunuti. Tadi wis kembali berarti summa ruju'u ila watonihil asli, kemudian kembali ke negeri asalnya fi alamil qudsi, di alam qudsi, fi ahsanit takwimi, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Belek ke maneh rupane jenengan krungu critane besok nek nang swarga kowe ganteng-ganteng kabeh. Ayo yo kabeh. Jadi nek saiki misalnya sing rada brindil sithik ireng sithik salah sapa wong ora iso anu. Mangke nek iso nang tu fi ahsanit taqwim, dalam kejadian yang baik. Bimula zaman di ismisani asyara,
ya dengan mulazamahkan nama Allah yang ke-12. Terakhir perwana Bali berarti nopo as-somad itu paling dhuwur niku. Nggih. Mau mulang-mulang. Ilmu niku filosofine Semar niku kan ngacung-ngacung. Men entuk nopo? Yes entuk ilham dek kono. Tapi sing niki misale mudun iki ditularke. Tariane Jalaluddin Rumi mau padha mawon. Ubeng niki ngacung mundur iki mengisor. Itu duwe ilmu aja medhit. Nggih. Entuk ono tularke ini. Aja iki urung tekan kowe. Lah ku payah. Nggih. Tapi sing apik iki dilakoni dhisik. Sehingga berjalan. Yang tadi bimulazamati ismis tsani asyara ya dengan mulazamahkan nama Allah yang ke-12 itu as-somad wa huwa muta'alliqun bi alamil yakini, dan asma yang ke-12 itu as-somad itu muta'alliqun sangat berkaitan bi alamil yakin dengan alam yakin. Wa hadhihi ta'wilatu fi dairatil lisani wal akli, dan ini adalah takwil ya, yang beredar di sekitar lisan dan akal. Dairati di wilayah yang beredar, diterjemah yang beredar di sekitar lisan dan akal. Wa amma ma wara'a dzalika wala yumkinul ikhbaru anhu, dan adapun hal-hal yang ada di balik itu fala yumkinul ikhbaru anhu ya, maka tidak akan dapat diberitakan. Jadi iki sing penepor-poran cerutan kono kuwi sik apa nangon kisaran apa lesan karo akal. Karena lesan ini kan yang gue cara nyampaikane ngono. Huruf sing dirangkai dari kata-kata dari bahasa untuk menularkan ilmu ditomba karo akal. Iki nang kitab Mawaqif wal Mutobah, ora ana kekuatane huruf nih. Huruf itu mau menerangkan aku kata Allah nih. Wong dia menerangkan tentang dirinya dia tidak bisa nih. Wis engko kowe tambah kacau, tambah henyang nek ngono. Engko wong teko anduk-anduk tok. Ya. Ya tapi mau huruf ngono, ya cara untuk menyampaikannya dengan rangkaian huruf nggih. Wong kadang-kadang ora paham. Mulane Nabi Musa alaihissalam Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta dilapangkan dadanya. Men fasih, men paham. Mereka aku ngomong kok ora paham. Nah, tapi nek umat Muhammad waktu halal bihalal saya sampaikan, orang usah khawatir. Itu kan ayatnya Nabi Musa, itu di Quran. Tapi kalau umatnya Muhammad, karena untuk Rasulullah SAW, alam nasroh laka sodorok. Nah, bukankah telah aku berikan kelapangan dada? Orang diminta. Nah, kalau orang umat Muhammad, tapi ngono, yus ini carane dirangkai oleh huruf, huruf dan kata bahasa. Ya ora usah dihiasi, ora usah. Muga-muga mulane Imam Ghazali sering muga-muga sira diwehi kepahaman. Lah wong sak jam sampai ngene tetep ora paham, muga-muga kan sering fa'lam, itu masih wilayah akal ya. Maka ketahuilah monggo ora sira faham pahamilah. Makanya di sini disebutkan wahadihi ta'wilatu. Takwil ini, dan ini adalah takwil fi dairatil lisani wal akli ya, yang beredar di sekitar lisan dan akal saja. Wa amma ma wara'a dzalika, dan adapun hal yang ada di balik itu fala yumkinul ikhbaru anhu, maka tidak akan dapat diberitakan. Itu li'annahu, karena sungguhnya alam yang dibalik itu latut rikuhul afhamu wal adhanu, yaitu tidak akan terkejar latut rikuhul absoro nih, karena alam itu tidak akan terkejar al afhamu wal adhanu oleh pemahaman dan tidak akan dapat dibahas. Ya minimal tekan kuno menghantarkan ora kok pong-pongan ora entuk ngono ki buang sorasia. Kono nerangno coba paling-paling sik nangon dairatul mau lisan dan akal. Karena nek sing mau dibalik itu wis ora iso nombor dibahas.
Dadi ana wali sing ya tunggone bro meneng rene kan. Tapi kudu bro asare bro labete nek ngerti ilmune. Sebab arep ngilmu iku kudu ngerti ilmune. Lah nek sing bagiane nerangke yo terang itu aja dalam batas-batas mau wilayah lisan dan akal harus ada referensi dan petunjuknya yang jelas. Wala tasiul khawatiru fi dzalika lan orang luasi wala tasiul khawatiru fi dzalika kumprentek ing dalam mengkono sing disebut wae tadkur ya mengkono sing alat di alam itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal ilmi kahayatil maknuni la ya'lamuha ilal ulama billahi. Ini Rasulullah dawuh inna min ilmi ya. Di antara ilmu itu kahayatil maknuni itu ada yang seperti mutiara la ya'lamuha ya. Kahayatil maknuni kahayatil itu di dalam karang tadi. Di antara ilmu itu ada yang seperti mutiara yang di dalam karang layak lamuha tidak dapat diketahui ilal ulama billahi kecuali ulama-ulama khusus yang billah. Berarti kan sing laduni diwene ngerti karo Gusti Allah. Ada ilmu-ilmu yang bagaikan itu Rasulullah dawuh. Fa idza nataqu bihi maka jika mereka membicarakannya lam yunkirhu illa ahlul ghirrah ya, tidak akan ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang tidak tahu. Fal arifu yaqulu ma dunahu wal alimu billahi yaqulu ma fauqahu. Mereka orang-orang ma'rifat itu akan menyampaikan hal-hal yang lebih rendah dari yang disebutkan tadi, dan orang-orang alim billah akan berbicara lebih tinggi dari yang dibicarakan tadi. Nek wong sing wis ma'rifat tenan kuwi sing ditokke kuwi napa sak ngisore dari apa perjalanane. Nek sing wong alim nika nggo kabeh alim niku sing dibicarakan kadang durung bisa. Tapi ini perintah di dalam tataran fikih itu pernah ono. Lah terus kudune piye nek mulang kuwi koyo wis kudu iso nglakoni mbok afdhole iya nek. Tapi ning kono ono setengah ulama ini. Tapi nek mulang kudu iso nglakoni mengko akeh ayat-ayat sing ora mudhun nek kiyane harus nglakoni. Contone ini istilahnya kiai ini payah nih. Ora entuk mulang sedekah ngene ora ta. Itu ngono itu ora. Wah sedekah memang kiai ini payah ora kerja santri sithik ini ono. Nah niku aten. Fa inna ilmal arifi sirullahi ta'ala. Maka sesungguhnya ilmunya orang-orang marifat itu rahasianya Allah Ta'ala. Layak lamuhu tidak akan bisa diketahui ilmu itu ghairillahi ta'ala kecuali hanya Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ayat kursi ya. Dan mereka tidak akan mengetahui apa-apa dari ilmu Allah illa bima syaa, melainkan apa yang dikehendakinya. Nek dikehendaki wong bisa. Terakhir ini, tegese ilmu kuwi wae sapa al anbiya'u wal auliya'u. Sing hati-hati kadang-kadang jejere wali ini ya. Kuwi entuk ilmu itu. Karena jelas Syaikhul Jalail mengatakan bahwa ilmu itu dipegang oleh para nabi, dan ketika para nabi sudah ada itu oleh para wali. Kama qala wa ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illa huwallahul asmaul husna. Tidak Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Katan yang bisa disampaikan nggih niki wis tekan pasal 18. Selamat urip untuk minggu depan al-faslu tasi'u asyara pasal yang ke-19 fi
bayanil wajdi. Apa ki? Dal apa kuwi? Oh, soda awas sofai, bersihnya kalbu. Berarti getaran hati, ya, getaran kasih sayang, wajdi itu getaran. Jadi ngesuk nerangnya tentang getarannya hati, sing nimbulkan kasih sayang lan bersih hati. Ya, dan bisa diberikan satu kesehatan. Ya, sisa umurnya itu memang bisa kanggo lebih meningkat, dan semua sarannya aku tambah medheke karo Gusti Allah. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tahsurna bibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bisafaati kanjeng Nabi bikaromati Syekh Abdul Nani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min alil ilmi dohiran wa batinan wa tasuruna bibatika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wassolihin amali bisafaati kanjeng Nabi karomati Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dohiran wa batinan wa tasuruna bibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana
sahbihi wasallim fi dunyana wa urana wala alihi wala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil qawiyyi wasalihi a'mali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Se'asomat al-jawani hadanallahu wa iyyakum wa bima fiqil motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.